Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film WoA ini berjudul Jade Dynasty. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Di suatu zaman yang terletak di dataran utara Tiongkok, ada suatu sekte yang bernama Sekte Qingyun, di mana sekte tersebut memiliki sebuah pedang legendaris yang bernama Dynasty Jade. Dengan kekuatan pedang itu, Sekte Qingyun pun berada di tempat paling atas dan menjadi penguasa. Di dalam sekte itu terdapat 7 cabang yang salah satunya bernama Puncak Daju. Di sana tinggallah seorang lelaki bernama Zhang Xiaofan yang bertugas di dapur sekte untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anggota sekte yang lain. Di tengah kekacauan itu, datanglah seorang guru yang bernama Guru Tian untuk menenangkan mereka. Guru Tian lalu mengajak mereka semua makan bersama, namun hanya dengan nasi saja, karena masakan yang dibuat oleh Xiaofan sudah tumpah ke tanah. Lalu pada saat acara makan makanan mewah itu, Xiaofan pun ditanya Guru Tian tentang perkembangan belajar kungfunya. Saat itu, Xiaofan bilang jika dia sudah hampir menguasai jurus terakhir. Mendengar hal itu, Guru Tian pun lalu mengetes dengan tenaga dalam kepada tubuh Xiaofan. Teman-teman seperguruan yang tahu bahwa Xiaofan dalam kesulitan karena telah berbohong lalu membantunya. Namun ternyata bantuan mereka tak berguna di hadapan kekuatan sang guru. Saat semua tergeletak, salah satu teman Xiaofan mengungkapkan jika dia merasakan 2 ki atau tenaga dalam dari tubuh Xiaofan. Pada sore harinya, Xiaofan pun pergi berlatih dengan Ling Er, anak dari Guru Tian. Namun, di tengah latihannya itu, secara tiba-tiba kalung liontinnya bercahaya, sehingga tenaga dalamnya menjadi kacau dan membuatnya terjatuh. Xiaofan lalu teringat jika hari itu adalah hari meninggalnya kedua orang tua Xiaofan di desa. Dia lalu diajak Ling Er pergi ke sana untuk mengunjungi makam kedua orang tuanya. Meskipun hal itu merupakan kepentingan pribadi dan dilarang oleh ketua sekte. Sesampainya di desa, Xiaofan lalu cerita jika dahulu dia melihat petir hebat menyelimuti desa tersebut setelah pulang mencari kayu bakar bersama kakaknya. Pada saat itu, Xiaofan pingsan karena aliran tenaga dalam milik seseorang mengenainya dan masuk ke dalam tubuhnya. Orang itu ternyata memburu manlik penghisap darah yang saat ini menjadi kalung liontin milik Xiaofan. Dalam pertarungan itu, orang bertopeng mengeluarkan jurus petir dan biksu dari desa mengeluarkan tenaga dalam berwarna emas. Jurus mereka berdua saling beradu kekuatan layaknya seperti jurus Indra melawan Asura. Pada keesokan harinya, semua penduduk di desa terlihat sudah tak bernyawa. Begitu juga dengan kedua orang tua Xiaofan. Mereka lalu didatangi sekte pembasmi iblis dari Qingyun, yaitu Ling Er dan Guru Tian bersama para murid yang lain. Dari situlah awal pertemuan mereka. Dan Xiaofan pun menjadi murid sekte Qingyun dari cabang Puncak Daju.
Sementara itu, 7 guru dari tiap perguruan bertemu dalam satu tempat. Mereka berkumpul untuk membahas turnamen bela diri kungfu yang akan segera diadakan dalam beberapa tahun sekali. Tujuan mereka adalah untuk mencari calon pemimpin sekte Qingyun yang hebat dan kuat selanjutnya. Di sisi lain, murid-murid dari setiap puncak perguruan malah berkumpul dengan dalih belajar kungfu bersama di puncak Xiaozhu. Di saat itu, para murid mengintip pemandangan menakjubkan dari cewek yang bernama Lu Xueqi, atau kita panggil saja Munaro, dan beberapa murid wanita lainnya. Saat sedang asyik mengintip, tanpa sengaja Xiaofan pun terdorong hingga terjatuh dan ketahuan oleh Munaro. Xiaofan lalu diinterogasi dengan cara militer ala Munaro untuk mengetahui siapa saja yang mengintipnya latihan kungfu. Kemudian, karena tak berhasil dengan cara kasar, maka Munaro pun melanjutkannya dengan cara halus. Setelah terkena hukuman lembut itu, Xiaofan dibawa pulang oleh teman-temannya. Karena terlalu banyak semut, mereka pun kesulitan menghilangkannya. Alhasil, Xiaofan pun dipanggang dalam oven untuk menghilangkan semut-semut tersebut. Mengetahui tindakan mereka, Ling Er pun menjadi marah pada para murid. Dia lalu memberi minyak tawon kepada Xiaofan untuk menyembuhkan bentol-bentol di tubuhnya. Pada keesokan harinya, Xiaofan pun pergi ke sebuah danau untuk curhat tentang dirinya dan Ling Er, di mana yang dicurhati Xiaofan ternyata seekor naga bernama Ling Zun. Ling Zun menyuruhnya untuk langsung to the point dan mencium Ling Er. Namun, Xiaofan yang sangat soleh dan sangat menghargai perempuan tentu tak mau melakukan hal itu. Sepulang dari danau, Xiaofan didatangi oleh Ling Er untuk memberinya kitab rahasia ayahnya. Kitab itu bernama Kitab Yu Qingji, agar Xiaofan menjadi lebih kuat dan bisa ikut turnamen bela diri. Tanpa membuang banyak waktu, Xiaofan pun langsung berkultivasi dan mencoba kitab tersebut. Namun, lagi-lagi dia terganggu dengan manik merah, warisan dari biksu yang melawan seseorang dari sekte iblis di desanya dahulu. Setelah bertarung, sang guru berpesan jika Xiaofan melihat tebing yang tinggi, maka dia harus membuang manik tersebut. Dahulu, Xiaofan ternyata pernah diberi ilmu kanuragan yang hebat oleh sang biksu, dan dia disuruh untuk merahasiakannya. Namun, karena batu manik merah itulah, Xiaofan jadi tidak bisa menggunakan kekuatan hebat tersebut. Mengingat semua itu, Xiaofan pun berniat melempar manik merah tersebut agar tidak mengusik latihannya lagi. Namun, dia dihentikan oleh seekor kera yang terus saja mengganggunya, hingga Xiaofan pun tercebur ke dalam danau. Di dalam danau itu, Xiaofan seperti terseret ke dasar danau dengan cahaya hijau. Namun, alih-alih tenggelam, manik merah itu justru menyelamatkan nyawanya dan naik ke permukaan. Di sana, dia disambut oleh kera yang mengejarnya tadi dengan satu gigitan mesra. Dari gigitan kera itu, darah Xiaofan pun menetes ke manik merah tersebut. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Batu manik merah dan tongkat legendaris atau senjata kuno yang telah hilang lama dari dalam danau tiba-tiba menyatu, serta menimbulkan fenomena yang aneh. Melihat kejadian itu, 7 tetua dari perguruan Qingyun langsung menyuruh para murid untuk menyelidikinya. Karena fenomena itu merupakan fenomena familiar yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu munculnya manik penghisap darah incaran dari sekte iblis.
Sementara itu, di sekte iblis, para anggota sekte tengah melihat fenomena bergabungnya manik penghisap darah dan tongkat pengejar sukma yang telah bersatu kembali, di mana benda sakral tersebut jatuh di hadapan Xiao Fan, dan dengan tongkat itu, Xiao Fan lalu menolong kera yang mengejarnya tadi dari sedotan pasir hisap. Setelah semua itu, Xiao Fan pun OTW pulang. Namun, tiba-tiba tongkatnya dirampok oleh seorang gadis berbaju hitam. Tak mau ketinggalan, Munaro pun ikut dalam sesi perebutan itu, hingga hampir menusuk Xiao Fan. Beruntungnya, Ling Er datang tepat waktu dan menyelamatkan Xiao Fan. Xiao Fan lalu menjelaskan kepada Ling Er pokok dari permasalahannya, yang mana tiba-tiba tak tahu mengapa dan dari mana dia diserang oleh si gadis berbaju hitam. Pada malam harinya, si gadis berbaju hitam kembali mendatangi Xiao Fan untuk mencuri tongkat saktinya. Namun, saat telah berhasil diambil, tongkat itu malah kembali kepada Xiao Fan. Kemudian, saat si gadis akan menghabisi Xiao Fan, dia malah pingsan karena dipukul tongkat sakti Xiao Fan. Pagi harinya, Xiao Fan terkejut melihat seorang gadis tidur di sampingnya. Gadis itu meminta kompensasi berupa tongkat sakti Xiao Fan karena dia yang masih gadis telah tak sengaja tidur dengan seorang lelaki yang tak dia kenali. Setelah diberikan, ternyata tongkat tersebut tak mau ikut dengan si gadis. Siang harinya, sekitar jam 11 kurang 15 menit, Guru Tian menyuruh para murid untuk bersiap menghadapi turnamen 7 cabang perguruan. Di saat itu, Guru Tian lalu mengetes ilmu Xiao Fan. Saat Xiao Fan terlempar, dia ditangkap oleh kakak kandungnya yang berasal dari cabang perguruan lain. Kakak Xiao Fan menganggap adiknya tak dilatih dengan benar di perguruan ini, karena ilmu kungfunya masih menjadi yang terlemah di antara para murid lain. Karena kesalahpahaman itu, Jing Yu, kakak dari Xiao Fan, lalu beradu kanuragan dengan Ling Er. Pada waktu itu, datanglah senior perguruan Jing Yu untuk menghentikan mereka, karena kedatangan Jing Yu sebenarnya untuk memberitahukan kabar bahwa turnamen akan lebih cepat digelar. Untuk itu, Guru Tian harus cepat-cepat mempersiapkan murid-muridnya. Pada sore harinya, Xiao Fan yang tengah mencari bahan makanan untuk urusan dapur, tak sengaja melihat pemandangan yang membuatnya galau. Dengan hati yang tak karuan, Xiao Fan pun kemudian lari sambil teriak-teriak di bukit bahwa dia sebenarnya sangat mencintai Ling Er. Tak lama kemudian, Xiao Fan pun kembali berlari karena teriakannya yang keras didengar teman-teman seperguruannya. Dalam pelarian malunya itu, dia bertemu kembali dengan si gadis misterius yang tengah dikejar-kejar oleh banyak orang. Dia ini mengaku sebagai pelayan utama guru dari perguruan sebelah yang telah melanggar aturan, sehingga dia pun dikejar-kejar oleh banyak murid. Dalam persembunyian mereka, Xiao Fan pun curhat kepada si gadis tentang keadaannya yang sangat menyukai Ling Er, namun bertepuk sebelah tangan. Lalu, bukannya mendengarkan, gadis itu malah diam-diam mengambil kesempatan untuk mencuri tongkat sakti Xiao Fan, namun tetap saja gagal. Karena gadis misterius itu dianggap telah tidur, Xiao Fan pun menitipkan cegil itu kepada pus-pus miliknya dan lalu pergi mencari bahan makanan. Sepulang dari mencari bahan makanan, Xiao Fan pun berkenalan dengan si gadis yang ternyata bernama Biao. Biao ini cerita jika dia kehilangan orang tua saat mereka menyelamatkan dirinya.
Hal itu sama seperti keadaan Xiaofan saat masih kecil. Karena menganggap Xiaofan ini adalah orang yang baik, Biao pun akhirnya bisa membuka diri dengan Xiaofan. Akhirnya Wan, hari turnamen bela diri ke-7 cabang perguruan Qingyun resmi dimulai. Semua murid-murid cabang perguruan datang ke sana tak terkecuali Xiaofan. Dalam momen itu, Xiaofan tak sengaja memeluk Munaro, si gadis kejam yang sangat populer karena ulah teman-temannya. Kemudian, babak pertama dimulai dari 63 peserta yang mencari keberuntungan bola nomor 1 agar bisa langsung maju ke babak selanjutnya. Di saat itu, Xiaofan ditertawakan karena dia tak bisa terbang oleh para murid dari perguruan lain. Melihat hal itu, Munaro pun menukarkan bolanya yang nomor 1 agar Xiaofan bisa langsung lanjut ke babak selanjutnya. Kemudian, babak kedua pun dimulai. Semua murid kemudian terbang untuk menuju arena yang telah ditentukan. Dari pertarungan babak kedua ini, ada 31 peserta yang tersingkirkan. Di hari berikutnya, tibalah waktunya Xiaofan berlaga di arena. Namun, para kakak seperguruan Xiaofan malah pergi karena pasti Xiaofan akan kalah. Namun siapa sangka Xiaofan justru menang dengan cara yang sangat tak terduga. Pada malam harinya, Guru Tian ngambek karena semua muridnya kalah, kecuali anaknya sendiri yaitu Ling Er. Namun, Xiaofan lalu mengungkapkan bahwa dirinya juga menang secara tak terduga dalam pertandingan tadi. Hal itu membuat Guru Tian menjadi senang bercampur heran dan bertanya bagaimana Xiaofan bisa menang. Xiaofan pun bercerita jika dia bertarung dengan menutup mata dan mengayunkan tongkatnya menggunakan firasat. Lalu saat dia membuka mata, musuh di hadapannya sudah terkapar tak berdaya. Mendengar hal itu, semua orang pun tertawa. Besoknya lagi, pada hari Kamis Kliwon, pertandingan sengit antara Munaro melawan Ling Er pun dimulai. Sementara itu, di sisi lain, Xiaofan harus melawan Jingyu kakaknya sendiri dari perguruan lain. Tak disangka dalam pertarungan itu, Xiaofan bisa meliuk-liuk dan menggunakan banyak jurus yang hebat untuk menghadapi Jingyu kakaknya hingga berhasil mengalahkannya. Dari kejadian itu, Jingyu pun heran dan menganggap Xiaofan selama ini telah menyembunyikan ilmu kungfu aslinya. Dari kemenangan Xiaofan itu malah membuatnya menjadi galau karena dia jadi dibenci saudaranya sendiri, meskipun memenangkan laga pertarungan. Karena hal itu, Xiaofan pun lalu membuang tongkat sakti miliknya. Di sisi lain, pertarungan antara Ling Er melawan Munaro terlihat semakin mengganas dan seimbang. Di saat itu, datang Xiaofan dan bercerita kepada kakak seperguruannya bahwa dia sudah menang. Sontak, hal itu pun membuat gaduh seisi lapangan. Guru Tian lalu menginterogasi Xiaofan dari mana dia mendapat ilmu kungfu yang bisa membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Jika dia ketahuan belajar kungfu atau mencuri kitab perguruan, maka hukumannya adalah dihilangkan semua ilmu kungfunya. Dari situlah Guru Tian pun langsung menyerang Xiaofan. Ternyata itu adalah cara Guru Tian memindahkan ilmunya ke dalam tubuh Xiaofan demi menghadapi pertandingan final esok hari melawan Munaro si cewek yang terkenal kejam itu.
Kemudian, di malam hari yang telah larut, Xiaofan diajak oleh Albert monyetnya pergi ke suatu tempat. Di sana, Xiaofan bertemu dengan Munaro yang telah terkapar tak berdaya karena telah memaksakan diri berlatih keras. Alhamdulillah, Xiaofan datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di saat itu, mereka saling menanyakan kenapa mereka mempelajari kungfu. Munaro pun cerita jika dia adalah milik gurunya dan perguruannya. Oleh karena itu, dia harus tetap belajar kungfu dan memenangkan pertandingan tersebut. Besoknya, hari penentuan pun telah tiba. Saat itu, Guru Tian tak berharap Xiaofan menang. Dia cuma berpesan kepada Xiaofan agar dia tak memaksakan diri dalam pertandingan kali ini. Karena Xiaofan sudah mengangkat puncak daji yang merupakan perguruannya di hadapan semua orang. Kemudian, saat berhadapan dengan Munaro, Xiaofan benar-benar dibuat kewalahan, terlebih tanpa tongkat sakti miliknya. Kemudian, saat Munaro mencabut pedangnya untuk mengalahkan Xiaofan, tiba-tiba saja tongkat sakti Xiaofan datang dan menahan pedang Munaro. Dengan tongkat itu, luka Xiaofan pun sembuh seketika, dan ilmu kungfunya jadi menggila. Dalam serangan terakhir, Xiaofan dan Munaro akan saling beradu senjata. Namun, sebelum mengenai Munaro, Xiaofan memilih untuk mengalah, dan dipukul oleh Munaro. Sementara itu, Biao ditemui sesosok kuntilanak dari sektenya untuk mempertanyakan tugasnya dalam mencari manik penghisap darah. Si Kunti lalu menyuruh Biao untuk membawa Xiaofan menghadap ketua sekte mereka. Di tempat lain, para pasukan dari kultus iblis yaitu pengendali boneka mulai menghabisi murid-murid sekte Qingyun. Salah satu temannya yaitu pengendali roda tajam juga ikut berpartisipasi. Ada juga seseorang tanpa badan dan wajah yang mengenakan topeng muncul di sana. Sementara itu, di tempat yang lain, Xiaofan yang tengah pingsan lalu diperiksa oleh 7 pemimpin perguruan Qingyun. Di sana, Xiaofan disangka pengikut sekte iblis karena senjata saktinya tersabut. Namun, saat diperiksa lebih lanjut, Qi atau tenaga dalam Xiaofan masih murni dan bukan dari sekte iblis. Akan tetapi, salah satu guru mencoba mengendalikan tongkat sakti Xiaofan dengan tenaga dalam miliknya sendiri. Dan ternyata dia tak bisa. Dari hal itu, mereka pun menyimpulkan bahwa Xiaofan bisa juga dari sekte iblis. Karena senjatanya telah terikat dengan darah pemiliknya sendiri, seperti ilmu sekte iblis yang lain. Oleh karena itu, mereka pun ingin menghabisi Xiaofan. Namun, tiba-tiba teman-teman Xiaofan dari perguruan puncak Dazu memohon agar para tetua tidak menghabisi Xiaofan. Di saat itu, ada yang datang melapor bahwa murid perguruan sekte iblis muncul dan menghabisi beberapa murid sekte Qingyun. Karena hal itu, Xiaofan pun harus dikurung dan dijaga dengan ketat. Pada malam harinya, Biao pun muncul untuk membebaskan Xiaofan. Dan karena Xiaofan tak mau kabur, maka Biao pun melakukan tugasnya dengan sedikit memaksa. Ternyata Biao ini membawa Xiaofan menemui ayahnya, yaitu pemimpin sekte iblis. Melihat dua pusaka iblis menjadi satu dengan darah Xiaofan, pemimpin sekte iblis lalu berencana untuk menghabisi Xiaofan. Namun, Biao menghalangi niat ayahnya itu hingga dia diserang dan pingsan. Sementara itu, Xiaofan yang akan dihabisi pemimpin sekte iblis yang kita sebut saja sebagai Udin
tiba-tiba dihalangi oleh serangan pedang ke arahnya. Ternyata semua teman-teman Xiao Fan beserta 7 guru besar mendatangi tempat tersebut untuk menyelamatkan Xiao Fan. Dan pertarungan terbesar pun akhirnya dimulai. Di saat Xiao Fan melihat jurus petir milik para tetua sekte Qingyun, dia teringat oleh serangan di desanya dengan jurus yang serupa. Namun begitu, Xiao Fan masih berusaha menyelamatkan para guru dan mereka pun bergabung untuk mengalahkan Raja Iblis Udin. Dalam pertarungan itu, tenaga dalam para guru dan Raja Iblis Udin menyatu dalam diri Xiao Fan. Xiao Fan lalu mengeluarkan tenaga dalam yang sangat dahsyat. Raja Iblis Udin lalu bilang jika ilmu sekte iblis dan ilmu Qingyun sudah bergabung dalam tubuh Xiao Fan. Dia juga berkata bahwa cepat atau lambat, Xiao Fan pasti akan menghancurkan sekte Qingyun. Setelah berkata seperti Raja Kripto, Udin pun lalu pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Xiao Fan yang menjadi setengah iblis lalu bertanya kepada guru Qingyun, apakah benar mereka yang telah menghabisi warga desa tempat tinggal Xiao Fan dahulu. Di situ, Guru Tian juga sudah melacak akan hal itu dan membenarkan kejadian tersebut. Namun, salah satu guru mengompor-ngompori bahwa Xiao Fan sudah menjadi setengah iblis dan wajib hukumnya untuk dibunuh. Oleh karena itu, pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Saat akan menghabisi Guru Tian, Ling Er langsung menghadangnya dan terkena serangan dari Xiao Fan. Namun dengan itu Ling Er berhasil menyadarkan Xiao Fan. Tapi sayangnya dia juga harus kehilangan nyawa di pelukan Xiao Fan. Di sisi lain, Guru Munaro mendoktrin muridnya itu untuk menghabisi Xiao Fan. Namun saat akan dihabisi, salah satu kakak seperguruan Xiao Fan menyelamatkan hidupnya dan memohon agar Xiao Fan bisa pergi. Kemudian serangan kedua Munaro ditahan langsung oleh Guru Tian dan lalu menyuruh Xiao Fan segera pergi. Kemudian di serangan ketiga Munaro menahannya sendiri dan menyuruh Xiao Fan untuk pergi. Namun di situ darah dari luka goresan pedang Munaro menetes pada tongkat sakti milik Xiao Fan. Hingga terjadilah ledakan tenaga dalam yang sangat dahsyat dan membangkitkan kembali tenaga dalam milik Xiao Fan. Setelah semua itu, akhirnya Xiao Fan pun pergi serta membawa Biao ke tempat karaoke. Dan film pun di end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah belum tentu orang yang tak bisa apa-apa itu bodoh. Siapa tahu dia bisa memasak dan menjadi juara MasterChef. Akhir kata, ada belut pergi mencari nafkah. Adiknya Maman mau cabut dan sampai jumpa.